Sahabat berhasil, Anda mungkin merasa nggak boros, tapi kok uang di tabungan selalu habis ya? Nah, bisa banyak faktor yang menyebabkan tabungan teman-teman selalu habis setiap kali gajian hanya numpang lewat. Apalagi sebentar lagi kan THR nih. Begitu dapat THR langsung habis. Nah, mungkin ada beberapa sebab yang mungkin teman-teman harus perhatikan supaya gaji atau THR teman-teman tidak langsung habis. Nah, dalam video ini Andrew akan menjelaskan beberapa hal yang teman-teman mesti perhatikan supaya kita bisa menabung dan juga berhemat ya. Apalagi kalau kita sudah mendapatkan THR tentunya. Saat ini sebagian orang masih sulit ya untuk menyisihkan uang atau menabung ya. Itu dikarenakan gaya hidup mereka ya yang konsumtif gitu ya. Jadi teman-teman harus memiliki niat yang kuat untuk menabung supaya uang yang kita dapatkan dari gaji ataupun dari usaha tidak langsung habis. Nah, tips yang pertama Andrew mau bagikan adalah teman-teman harus bisa mencatat dan juga tentukan pendapatan dan juga pengeluaran rutin setiap bulan. Nah, kita catat ya, lalu apabila ada penghasilan yang dirasa tidak perlu atau tidak sesuai dengan rencana, sebaiknya ditunda dulu. Jadi maksud Andrew adalah kita mengatur pengeluaran kita sesuai dengan buku yang kita sudah tulis di awal bulan gitu loh. Sehingga di akhir bulan kita lihat bagaimana pengeluaran kita, apakah lebih besar dengan catatan yang kita harus keluarkan. Nah, jadi dengan kita mencatat, artinya kita sudah memplanningkan kira-kira pengeluaran bulan ini kita mau pakai untuk apa aja. Misalnya kalau kita tiba-tiba pengen beli HP, tapi di dalam plan kita nggak ada beli HP, sebaiknya ditunda dulu. Mungkin kita bisa tunda untuk bulan depan atau di tahun depan untuk membeli sebuah HP. Jadi prioritaskanlah pengeluaran yang teman-teman rasa perlu dan juga memang tidak bisa dihindari. Itu tips yang pertama. Nah, tips yang kedua supaya kita bisa memiliki tabungan dan juga kita bisa berhemat adalah buatlah tabungan yang sifatnya berencana. Tabungan ini sifatnya adalah tabungan yang tidak boleh dipakai atau dikeluarkan ya. Biasanya teman-teman tahu di bank itu banyak sekali jenis tabungan yang sifatnya itu adalah mengendap gitu ya. Jadi sisihkanlah penghasilan teman-teman misalnya 10% per bulan. Lebih bagus sih, idealnya paling bagus sih teman-teman bisa sisihkan 30% per bulan ya. Misalkan nih teman-teman punya gaji nih, misalkan teman-teman punya gaji aja misalnya 10 juta. Nah, kalau kita sisihkan ya setiap bulan itu 30%, berarti kan sebulan 3 juta. Nah, mungkin 10 tahun teman-teman bisa hitung sendiri, mungkin sudah bisa kebeli apartemen atau bisa beli mobil ya. Jadi itu yang kedua. Tips yang ketiga adalah jangan konsumtif ya. Jangan lihat ini mau, lihat itu mau ya. Jadi kurangilah berkunjung ke marketplace ya, karena marketplace itu dirancang untuk kita selalu ingin belanja gitu loh, lapar mata ya. Nah, jadi kuranginlah ya ke marketplace. Beli apa yang kita butuh ya, beli apa yang kita benar-benar perlu ya. Kalau misalnya baju kita masih banyak, masih bagus, buat apa beli baju lagi walaupun sebenarnya baju itu mungkin bagus atau keluaran terbaru, ya ditahan dulu lah. Jadi kita harus membeli apa yang kita butuh. Jangan kita membeli apa yang kita suka. Nah, itu kuncinya. Kalau teman-teman lihat sesuatu yang bagus, ya mungkin kalau teman-teman punya tabungan atau uang lebih sah-sah saja. Tapi kalau misalnya teman-teman benar-benar ingin berhemat, ya teman-teman pakai apa yang ada, sukai apa yang ada, ya. Dengan cara teman-teman suka dengan apa yang teman-teman sudah punya, artinya teman-teman memiliki rasa bersyukur. Nah, orang yang selalu bersyukur, hidupnya itu selalu berkecukupan. Jadi jangan mengikuti hawa nafsu. Nah, belilah sesuatu yang benar-benar kita butuh, atau kita beli benar-benar sesuatu yang dia punya nilainya itu bisa bertambah. Misalnya seperti Andrew sebut beli saham misalnya ya.
atau misalnya teman-teman beli emas ya, itu kan dia nilainya bisa bertumbuh. Atau kalau teman-teman punya saving lebih besar daripada uangnya taruh di bank, teman-teman bisa masukin atau rubah uang itu menjadi sebuah aset properti. Nah, aset properti kan nilainya selalu bertumbuh ya. Jadi hindari atau kurangi membeli barang-barang yang nilainya menyusut, teman-teman ya. Yang selanjutnya adalah teman-teman wajib memiliki investasi dan menabung ya. Andrew sedikit cerita nih. Tadi Andrew sudah singgung mengenai saham ya. Perbedaan antara menabung dengan investasi adalah kalau menabung itu begini konsepnya. Jadi kalau kita menabung 1 ditambah 1 sama dengan 2, itu adalah ilmu pasti. Itu biasanya kita lakukan kalau kita nabung di bank ya. Nah, kita nabung 1 juta sama dengan 2. Nah, kalau investasi itu bentuknya adalah segala sesuatu yang memiliki resiko. Tentunya teman-teman harus bisa mengukur resiko yang teman-teman bisa terima ya, toleransi resiko yang teman-teman bisa terima. Kenapa Andrew menyarankan teman-teman wajib punya investasi? Karena ya, pada kenyataannya setiap tahun ada yang namanya inflasi. Rata-rata inflasi di Indonesia ataupun dunia adalah 10% per tahun. Jadi logikanya begini, kalau teman-teman punya tabungan 100 juta ya, teman-teman masukin tabungan ya, bunganya paling setahun kan 3%. Berarti dari 100 juta itu tahun depan uang teman-teman menjadi 103 juta karena bunganya misalnya 3% per tahun ya. Sementara inflasi kita lebih tinggi dari 3%, let's say 10% per tahun. Artinya secara jumlah memang uang teman-teman itu bertambah, tetapi secara nilai ya, nilai terhadap mata uang teman-teman itu atau uang teman-teman itu menyusut terhadap harga barang dan jasa. Jadi Andrew sarankan teman-teman harus memiliki sebuah investasi apapun bentuknya itu ya, bisa reksadana, bisa asuransi, bisa saham, bisa trading forex, bisa juga beli properti. Yang penting returnnya harus lebih tinggi daripada inflasi. Bisa beli emas juga bisa. Nah, jadi Andrew sarankan teman-teman harus punya investasi. Jadi kalau teman-teman nggak punya investasi, artinya teman-teman harus menabung terus, sementara inflasi naik terus ya, uang teman-teman akan menyusut terhadap harga barang atau jasa. Nah, tips yang kelima adalah teman-teman wajib menjaga kesehatan. Nah, sekarang lagi pandemi ya, teman-teman tahulah kalau misalnya teman-teman sakit, teman-teman bisa ngitung berapa biaya yang kita mesti habiskan ke rumah sakit. Tentunya kan apabila kita sehat, biaya untuk rumah sakit kita bisa potong, kita bisa saving gitu ya. Jadi Andrew sarankan teman-teman bisa harus menjaga kesehatan, apalagi sekarang pandemi seperti ini ya. Minimal teman-teman rajin olahraga ya, minimal seminggu sekali aja itu udah cukup buat menjaga kesehatan kita. Jangan sampai kita suka tidurnya itu subuh ya, minum minuman keras, merokok, ngopi terlalu berlebihan. Ya boleh kalau dikit-dikit nggak apa-apa, tapi kalau sudah berlebihan tentunya tubuh kita bukan diciptakan untuk hal-hal seperti itu ya. Zaman sekarang lagi pandemi ya, kita sehat aja itu udah sangat-sangat bersyukur banget teman-teman. Karena kenapa? Teman-teman mungkin setiap hari nonton berita, ada aja ya orang yang kena COVID, ada aja orang yang sakit, ada aja orang yang ini itu. Jadi sekarang ya, kita sudah bertahan hidup aja udah bagus teman-teman ya. Kita bisa bernafas, kita bisa sehat ya, itu sudah sangat anugerah luar biasa. Jadi apabila kita sekarang sehat, kita harus jaga ya, jangan cari penyakit, intinya begitu ya. Apalah arti tabungan teman-teman, apalah arti harta teman-teman kalau kita sakit. Karena kesehatan itu adalah hal yang paling mahal sekarang. Ya, ingat, kesehatan adalah hal yang paling mahal sekarang di tahun 2021 ini, adalah hal yang paling mahal dan hal yang paling langka. Apabila teman-teman sehat, itu adalah kekayaan yang paling tinggi. Tips yang keenam adalah jangan gunakan kartu kredit secara berlebihan. Ya, ingat, kartu kredit itu adalah kartu hutang, diciptakan untuk kita supaya kita lebih konsumtif. Kalau kita sudah pegang kartu kredit, biasanya kita akan ya gesek dulu, pakai dulu, bayarnya belakangan. Nah, itulah yang menyebabkan kita menjadi konsumtif. Ya, kalau bisa teman-teman jangan
pernah, kalau teman-teman belum bisa kontrol, jangan pernah pakai kartu kredit, karena kartu kredit itu membuat kita menjadi bayar belakangan, pakai dulu gitu loh. Nah begitu mau bayar baru kita bingung ya. Jadi Endo sarankan buat teman-teman yang belum bisa mengatur keuangan, jangan pernah pakai kartu kredit ya. Kalau teman-teman sudah bisa mengontrol kartu kredit, menggunakan kartu kredit, nggak ada masalah. Tapi yang dikhawatirkan kalau teman-teman masih anak muda ya, belum bisa mengontrol, akhirnya teman-teman lapar mata, jalan-jalan ke mall, gesek dulu, bayar belakangan. Nah itu yang membuat teman-teman akan nggak punya tabungan gitu loh. Apalagi kita membayar kartu kredit itu hanya membayar minimum saja ya, pembayaran minimum. Waduh, itu bunga berbunga jalan terus. Jadi hindari menggunakan kartu kredit seperti itu ya, itu akan membuat teman-teman tidak punya tabungan dan bahkan selalu berhutang, bahkan pengeluaran kita ditambah dengan bunga, ditambah dengan denda, akhirnya teman-teman habisnya di situ. Tips selanjutnya kalau teman-teman benar-benar ingin hemat adalah ya jangan gengsi ya, jangan gengsi maksudnya Endo sarankan teman-teman kalau benar-benar pengen hemat ya, ke kantor itu pakai transportasi umum ya. Sekarang kan transportasi umum sudah sangat-sangat layak ya teman-teman, ada MRT, ada LRT, ada juga busway, itu udah sangat-sangat bagus ya. Jadi apabila teman-teman mau ke kantor ya, biasanya kita pakai kendaraan pribadi, pakai mobil, teman-teman harus bayar parkir, teman-teman harus bayar bensin, teman-teman harus bayar ini itu. Waduh, alangkah baiknya apabila teman-teman ingin hemat, sekali lagi ya, tanpa gengsi, teman-teman bisa pakai busway, teman-teman bisa pakai kendaraan umum yang layak ya. Coba deh teman-teman hitung, kalau teman-teman ke kantor setiap hari pakai mobil, teman-teman bensinnya berapa ya, lalu bayar parkirnya berapa, belum lagi biaya lain, tol dan lain-lain. Tapi kalau kita mau hemat ya, kalau teman-teman pakai kendaraan umum, artinya apa? Jakarta juga nggak macet, kota-kota juga jalannya semakin lenggang. Artinya apa? Ya artinya kita bisa mengurangi polusi juga. Nah jadi itu saran itu teman-teman pakai kendaraan umum ya. Tips yang selanjutnya adalah hindari godaan ya. Hindari godaan maksudnya gini. Biasanya kalau teman-teman habis gajian suka ngumpul ya, ngumpul sama teman-teman, pergi ke mall, nongki ya. Kalau teman-teman pengen berhemat ya sudah, stay di rumah aja. Di rumah itu juga kita bisa membuat sesuatu yang produktif. Contohnya sekarang Andrew lakukan ini ya. Andrew sedang berada di rumah ya. Andrew sedang berada di rumah, kita bisa melakukan satu kegiatan yang produktif daripada Andrew datang ke mall. Andrew jalan-jalan ke mall, Andrew jalan-jalan ke ngumpul-ngumpul, Andrew nongki-nongki, itu kan kita mengeluarkan sesuatu. Jadi alangkah baiknya ya sekarang ini ya, kita harus lebih banyak sesuatu yang produktif. Atau teman-teman juga bisa, kalau teman-teman tadi Andrew sudah bilang, ayo rajin olahraga ya. Kalau teman-teman rajin olahraga, tentunya olahraga itu kan nggak begitu mahal ya. Nah, teman-teman bisa merubah waktu teman-teman yang harusnya kita mengeluarkan uang tapi menjadi sesuatu yang menyehatkan gitu ya. Ya, kalau teman-teman mau hindari godaan, gampang. Stay at home, apalagi sekarang lagi pandemi. Ya, tetap di rumah, ya, jaga kesehatan, hindari kontak fisik, hindari ketemu orang, ya. Kita di rumah bikin video juga, itu kan membuat satu hal yang produktif. Jadi kalau teman-teman lagi istilahnya lagi gabut ya, lagi nggak punya kerjaan, bikin aja video sesuai dengan passion teman-teman. Kayak sekarang Andrew lagi bikin video sesuai dengan apa yang Andrew tahu, apa yang Andrew suka, ya Andrew bisa berbagi dan Andrew bisa membagikan manfaat ini buat teman-teman yang lain. Tadi Andrew sudah bilang ya, kalau kita benar-benar mau hemat, jangan gengsi. Tips selanjutnya adalah membawa bekal ke kantor ya. Andrew dulu waktu kerja ya sebagai karyawan swasta di Kuningan, Andrew selalu membawa bekal ke kantor. Alasannya banyak. Pertama, selain irit ya, kedua adalah Andrew sangat menghargai makanan yang orang tua Andrew berikan ya. Mama Andrew ini selalu membawakan bekal. Bekalnya itu udah pasti lebih enak, lebih bersih ya, dan juga yang selain itu lebih irit ya. Karena begini teman-teman, bekal itu ya, itu dibuat oleh orang tua kita, atau bekal yang dibuat oleh istri kita, bekal yang dibuat oleh keluarga kita, itu nggak bisa dibeli berapapun harganya
ya. Jadi selama kita masih bisa menikmati makanan yang dibuat oleh keluarga kita, hargai. Ya, Andrew jamin bekal itu yang dari rumah itu pasti enak, pasti lebih bersih. Dan ingat, nggak bisa selamanya kita nikmati. Ya, bekal itu ada masa waktunya. Ya, selagi kita bisa nikmati bekal yang dibuat oleh keluarga kita nikmati. Ya, coba teman-teman bayangkan, kalau misalnya teman-teman nggak bawa bekal, makan siang minimal sehari berapa sih? Ya, paling murah aja ya untuk sekelas Andrew makan, kalau makan siang kalau misalnya nggak bawa bekal itu sehari 50.000. 50.000 dikali seminggu ada 5 hari kerja, berarti seminggu ada 250.000. Ini cerita dulu ya, bukan sekarang ya. 250.000 dikali 4 minggu berarti 1 juta. Artinya kalau kita bisa membawa bekal, kita bisa saving 1 juta rupiah setiap bulan. Ya. Nah, kalau teman-teman makan di mall, at least minimal sekarang teman-teman makan siang 100.000. Teman-teman bayangkan, 100.000 ya dikali ya 100.000 dikali seminggu ada 5 hari kerja berarti 500.000. 500.000 dikali 4 minggu berarti 2 juta. Nah, ini teman-teman mesti perhitungkan. Kelihatannya kecil, 100.000. Tapi kalau kita jumlahkan dikali sebulan berapa, dikali setahun berapa, dikali 10 tahun berapa, tentunya ini menjadi jumlah yang besar. Ya, ingat, kalau benar-benar mau hemat jangan pernah gengsi. Ya, jangan pernah gengsi, dan ingat, selain gengsi, makanan yang dari rumah itu pasti lebih enak, lebih bersih, dan ingat, dibuat oleh cinta kasih dari keluarga kita. Ya. Tips yang terakhir adalah belilah barang yang teman-teman butuhkan dengan kualitas yang baik, dengan kualitas yang tinggi walaupun sedikit mahal, daripada kita beli barang murah tapi cepat rusak. Nah, ini ya. Jadi teman-teman yang suka beli sesuatu, misalnya beli laptop, saya maunya yang murah, saya maunya yang mereknya yang murah ya. Nah, hati-hati teman-teman, barang yang murah ya, barang yang kelihatannya terjangkau biasanya tidak awet ya. Teman-teman harus lakukan riset. Kira-kira merek laptop apa ya yang memiliki ya sedikit mahal, nggak apa-apa, yang penting awet gitu ya. Nah, beli motor juga begitu. Jangan beli motor yang sekiranya ini kayaknya murah gitu ya. Ini kelihatannya harganya miring, tapi apa? Dipakai 1 tahun rusak, dipakai baru sebentar ada aja masalahnya. Nah, jangan beli yang seperti itu. Nah, jadi itu tips yang Endo mau sampaikan supaya teman-teman bisa menabung, supaya teman-teman memiliki saving selama pandemi ini. Semua ya ekonomi turun, cari uang semuanya susah, tapi bukan berarti kita harus menyerah. Yang kita harus lakukan adalah kita rubah cara kita dalam mengelola keuangan. Ya, ingat pandemi ini bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Nah, Endo sarankan buat teman-teman yang mengalami ya pandemi seperti ini, Endo sarankan kita bisa bijak dan juga kita bisa mengelola keuangan kita dengan baik. Endo harapkan teman-teman berhasil dalam mengelola keuangan teman-teman, dan akhirnya tabungan kita, saving kita bisa dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan yang kiranya lebih penting atau lebih mendadak. Itu saja yang Endo sampaikan buat teman-teman yang suka dengan video ini. Endo harap teman-teman bisa like, komen, subscribe, dan share supaya video ini bisa bermanfaat untuk orang lain, dan Endo makin semangat juga untuk membuat video-video motivasi lainnya. Akhir kata, sampai jumpa di video-video teknik berhasil lainnya. Salam berhasil.